Assalamualaikum Pance. Apa kabar? Sehat selalu. Alhamdulillah, Kak Rani. Iya, Gimana Kak alhamdulillah. Rani, sehat terus ya? Alhamdulillah, Kak Rani. Alhamdulillah Pak, semangat terus. Selalu segar bugar. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat hidayahnya kita sampai hari ini di coaching ketiga malam ini masih bisa berkumpul, masih bisa semangat selalu nih Pancep. Pancep sehat, rekan-rekan semuanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita Salam. senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir kelak. Terima Amin. kasih juga kepada tim Niaga Muda seperti biasa nih Pence, pada Kalia, Kak Desi, Kak Alma yang selalu support saya. Saya bagian di depan layar tapi behind the scene-nya mereka-mereka ini Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada kakak-kakak semuanya yang telah hadir lebih awal dari yang lain. Mungkin seperti biasa Pak, ada gangguan sinyal, ada gangguan kamera, atau ya lain-lain lah. Maklum kita dalam pertemuan online ini selalu ada saja hambatan-hambatan seperti itu. Mudah-mudahan dengan hal-hal tersebut tidak mematahkan semangat kita untuk terus bersemangat, terutama di kelas menulis pentigraf ini bersama Pancep, yang dari pertemuan pertama, kedua, yang kemarin-kemarin tuh rasanya kurang Pak, apa yang mau disampaikan, pengen dengar lagi gitu apa yang akan disampaikan oleh Pancep. Dan di coaching ketiga pada malam hari ini, saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada Pancep dan kakak-kakak semuanya untuk menyimak, mendengarkan, mungkin nanti ada bedah tugas ya Pak, bedah tulisan yang sudah disampaikan atau dikirimkan oleh kakak-kakak penulis semuanya ke Google Classroom. Jadi bisa tahu nih seperti apa nanti apa yang akan dibedah di tulisan atau karya-karya kakak-kakak semuanya yang sudah dikirimkan. Seperti biasa, Pancep, saya tidak akan berlama-lama. Jadi kita punya waktu luas. Kemarin aja waktu itu terasa kurang, Pancep. Terasa kurang. Jadi saya tidak akan lama-lama bicara, saya akan berikan waktu seluas-luasnya, Pancep. Mangga, kakak-kakak silahkan, seperti biasa kita serius santai, boleh ngambil minum, boleh ngambil cemilan. Jadi ngobrol pada malam hari ini kita serius santai, Pancep. Jadi tidak bosan, tetap semangat sambil, asal jangan sambil tidur aja kayaknya ya, nanti malah ke alam yang lain. Oke Pancep, mangga silahkan saya berikan waktunya kepada Pancep untuk melanjutkan kelas kita pada malam hari ini. Silakan Pancep. Pancep suaranya ke unmute. Oke. Sudah. Ya, tadi terpental sedikit. Oke. Silakan Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas suara saya, Kak Rani? Jelas, Pak. Ya, ini sinyalnya nggak tahu dari sini atau dari mana sinyalnya agak kurang ini ya. Ya, betul Pak, ada gangguan-gangguan sinyal. Belakangan ini agak luplep kalau bahasa saya. Iya, luplep. Iya, sama bahasa. Kalau bahasa Sunda mah bahasa luplep. Garut. Kalau kata Kak Iya. Adriana nggak tahu nih orang Lampung bicaranya apa tuh yang luplep itu. Baik. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Kak Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Saya nih jadi merasa bersalah. Selama ini kan yang saya sapa Kak Rani, Kalia ya, padahal di sana di behind the scene tadi kan ada Kak Alma. Saya lupa ya. Ada luar biasa itu ya karyanya itu. Artinya kan kita dapat kiriman foto, dapat kiriman itu ya dari Kak Alma. Kemudian Kak Desi juga ya, selamat malam. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat.
teman-teman yang lain, kakak-kakak yang sudah bergabung, harapan kita tentu saja kita tidak pernah kehilangan semangat. Ya. Jadi keep our spirit gitu. Bagaimanapun sampai kapanpun kita adalah orang-orang yang ada di dunia tulis menulis yang seperti kata Sayyidina Ali itu ya. Jadi ikatlah ilmu itu dengan menulis. Teman-teman, kakak-kakak yang lain yang saya banggakan pada malam ini, ya mudah-mudahan bukan malam terakhir bagi kita. Bukan malam terakhir, serasa lagu Oma Irama ya. Jadi sekalipun dari sisi formalnya kita merupakan malam terakhir di pertemuan kelas Kitab ini, mudah-mudahan ke depan kita bisa punya kesempatan di lain tema ya, di lain waktu, kemudian di lain topik itu mudah-mudahan. Ya bagaimanapun kita harus saling memaklumi mungkin saya yang masih punya kegiatan yang lain atau kapanpun atau siapapun yang mungkin yang saling saling memiliki kesibukan. Tapi harapan saya dan tentu saja saya bangga karena 3 kali pertemuan kita seakan sudah bersaudara padahal kita bertemu di dunia maya. Apalagi jangan-jangan kalau di dunia nyata kita susah berpisah gitu ya. Susah berpisah. Lanjut lengket Pancep. Lanjut lengket. Terima kasih pula nih kepada Kalia ya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Teman-teman di Nimupres juga sama. Mudah-mudahan kalau saya pikir bukan kalaupun pasti banyak kekurangan yang saya sampaikan. Itu mudah-mudahan tidak merusak begitu, tidak merusak produk yang akan kita luncurkan kapan-kapan. Termasuk mudah-mudahan ini juga dapat memberikan motivasi kepada kakak-kakak penulis untuk tidak sukut untuk selalu mengekspresikan apa yang ada di dalam benak. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas, insya Allah nanti kita akan membahas juga kaitan dengan WB dan EYD yang disampaikan oleh kalian melalui web group, dan itu akan saya jelaskan tidak secara parsial, tapi dalam konteks nanti mudah-mudahan nanti kita membedah tugas, tentu saja nanti beberapa tugas yang akan kita bedah ya. Nah, jadi nanti multitasking begitu di sana. Jadi mungkin tidak hanya konten yang kita bedah, sebab dari sisi konten saya pikir tidak ada masalah. Tapi kita juga tidak ada salahnya nanti kita kaitkan tugas yang sudah terkumpul itu dalam kaitannya dengan tata tulis ya, dengan kaidah-kaidah, terutama kaidah kekinian yang ada di dalam EYD 2022. Jadi insya Allah saya tidak akan menjelaskan EYD dari A sampai Z, tapi mudah-mudahan EYD itu nanti dikemas dalam tugas yang kakak-kakak kirimkan, dengan catatan bahwa apapun hasilnya tidak akan mengurangi respek saya pada tugas. Sebab bagaimanapun kakak-kakak sudah berusaha keras untuk mengapresiasi kami, gitu ya, mengapresiasi kami, saya, teman-teman di Nimupres, untuk menampilkan dan mengerjakan tugas itu seoptimal mungkin. Namun sebelum pada kajian tentang bedah tugas, termasuk EYD-nya, perkenankan saya pada malam ini menyampaikan satu materi lagi yang tampaknya ini juga penting sekalipun secara garis besar sudah kita bicarakan. Materi itu adalah tentang twist plot ya, tentang twist plot itu. Jadi hanya memperkuat saja nanti bahwa yang tidak kalah penting dari karakteristik pentigraf itu adalah alur kejutnya itu, twist plotnya. Ya. Baik, saya mohon izin kalian untuk ini ya. Nah, ini saya sajikan alur kejut ya, twist plot sebagai bagian integral, dan ini bagian yang cukup krusial di dalam pentigraf. Ya. Dan ini muncul biasanya pada paragraf ketiga. Ya, paragraf ketiga. Seperti kakak-kakak ketahui bahwa alur kejut ini merupakan, kalau secara definisi begini,
Jadi twist plot ini atau alur kejut ini, jadi saya menulis twist plot ini dengan huruf miring nih kali ya, dengan huruf miring. Itu mengandung arti bahwa saya memperlakukan frasa ini masih dalam bahasa aslinya. Jadi bisa saja saya menulis plotnya dengan tanpa huruf miring, sebab alur dan plot itu sudah ada di dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi kalau kita menulis istilah asing yang sudah diserap, itu tidak perlu lagi miring sebenarnya. Tapi kalau masih diperlakukan sebagai istilah asing, itu wajib hukumnya. Makanya saya twist plot di sini. Kalau dibalik sebenarnya bisa saja plotnya sudah di Indonesiakan atau disebut alur atau plot juga, plot twist ya. Dan itu menjadi DM hukumnya ya, diterangkan. Baik. Jadi twist plot itu sekali lagi adalah perubahan alur cerita di dalam novel, dalam cerpen, di dalam film, sinetron, drama, atau apa saja yang meruntuhkan ekspektasi pembaca sebelumnya. Ya, semula pembaca mengira A, ternyata yang terjadi adalah B. Semula pembaca mengira C, ternyata yang terjadi D. Jadi perubahan alur ini tampak benar-benar berbeda atau bahkan bertolak belakang sama sekali dari cerita yang penulis gambarkan pada awalnya. Nah, apa sajakah jenis twist plot ini atau dalam bentuk apa ya twist plot ini bisa muncul? Ini hanya menambah wawasan saja secara teoretik ya pada teman-teman yang sering menulis cerpen atau barangkali yang menuliskan tigraf ini. Jadi sekali lagi ini bukan berarti saya menggurui, tapi sekali lagi ini mudah-mudahan jadi hasanah saja, hasanah ilmu bagi teman-teman. Jadi macam-macam alur kejut itu teman-teman. Yang pertama dalam bentuk kemunculan tokoh cerita yang datang entah dari mana. Jadi tiba-tiba ada tokoh cerita yang datang dari mana, kemudian jadikan semua narasi yang telah ada. Ya, ini juga namanya kejut kan. Itu satu yang pertama. Yang pertama bisa juga twist plot itu muncul merupakan satu karakter cerita yang seharusnya menjadi teman atau sahabat bagi tokoh protagonis. Ternyata malahan dia adalah orang jahat dan menjadi antagonis yang sebenarnya. Ini juga twist plot sebenarnya ya. Twist plot. Yang ketiga, mohon maaf kali ya karena berdampingan dengan masjid, ada suara azan kan ya. Ada suara azan. Yang ketiga, satu bagian cerita yang tampaknya sangat penting, namun ternyata tak lebih dari fakta sampingan yang hampir tidak memberikan kontribusi besar dalam upaya protagonis menyelesaikan konflik. Jadi bentuk atau macam twist plot yang ketiga itu berupa satu bagian cerita yang tampaknya seperti penting, tapi ternyata hanya fakta sampingan saja yang hampir tidak memberikan kontribusi besar dalam cerita tersebut. Selanjutnya, ada juga macam twist plot yang begini alurnya. Pada saat konflik utama cerita usai dan berhasil diselesaikan oleh tokoh protagonis, tiba-tiba muncul konflik tambahan yang membuat intensitas cerita justru semakin meningkat atau masih berlanjut. Ini yang dinamakan spoiler biasanya. Jadi spoiler itu atau spoiler plot twist itu adalah konflik tambahan yang tidak terbayangkan ketika konflik utama sudah selesai. Saya pikir para penikmat novel misalnya, cerpen sejati juga banyak menemukan hal seperti itu. Jadi ada konflik tambahan ternyata yang bisa lebih menjadi bumbu penyedap atau ya di samping bumbu penyedap jadi alur kejut tambahan misalnya. Kemudian macam twist plot yang lain adalah berupa sebuah flashback yang memberikan gambaran informasi cerita yang sudah diketahui oleh para pembaca. Namun sekali tidak diketahui oleh karakter atau tokoh. Ya. Yang keenam, twist plot itu bisa berupa sebuah informasi baru yang menyebutkan bahwa cerita yang baru saja disampaikan kepada pembaca
berasal dari sumber yang salah dan menyesatkan. Sebaiknya nanti kakak-kakak yang menyimak atau yang mendapatkan materi ini nanti bisa menganalisis beberapa cerpen atau mungkin saja pentigraf itu sendiri yang kemudian kita posisikan kira-kira cerpen ini atau novel ini atau mungkin pentigraf ini bentuk twist plotnya twist plot yang seperti apa, itu analisis seperti itu. Jadi bisa nanti yang keenam macam twist plot ini nanti diimplementasikan atau diaplikasikan secara analitik pada karya cerpen, karya novel atau karya pentigraf itu sendiri yang sesungguhnya. Itu tentang jenis-jenis twist plot. Kemudian saya mendapatkan referensi berkenaan dengan teknik menyusun twist plot. Ya. Yang pertama, ternyata teknik menyusun twist plot itu ada yang dinamakan anagnorisis. Ya. Jadi anagnorisis itu merupakan sebuah pengungkapan karakter yang tidak terduga. Biasanya penulis akan membuat sebuah suspense atau tegangan agar pembaca bertanya-tanya tentang apa sebenarnya karakter dari tokoh tersebut, sehingga pembaca tetap bergairah dalam membaca kelanjutan ceritanya. Jadi menimbulkan rasa penasaran berdasarkan suspense yang dibangun di dalam pentigraf itu. Yang kedua, unreliable narrator. Dalam hal ini penulis menggunakan unreliable narrator dengan cara memanipulasi pembaca dengan narasi yang dia buat seakan-akan menunjukkan ceritanya akan berakhir A. Padahal di akhir cerita penulis sudah menyiapkan ending B atau C yang tidak terduga. Itu namanya unreliable narrator. Yang ketiga ini bahasa Prancis, des ex machine. Twist ini merupakan momen ketika penulis membuat sebuah kemampuan karakter, momen atau kemunculan karakter baru yang tidak terduga untuk menyelesaikan permasalahan yang bahkan pembaca tidak menyangka masalah itu bisa diselesaikan dengan munculnya twist ini. Ya, ini teknik yang ketiga. Secara teoritik, teman-teman yang belum pernah menemukan teori ini mudah-mudahan ini jadi tambah wawasan. Yang sudah, saya pikir tinggal tadi itu mengimplementasikan secara analitik pada karya-karya cerpen, novel atau pentigraf itu sendiri dengan contoh yang dimiliki, misalnya entah itu dari buku atau dari apapun yang pernah dibaca, nanti teman-teman bisa bisa menyelaraskan ini teknik twist plot, analisis, apakah unreliable narrator dan sebagainya. Yang keempat itu Cekovskan. Pada twist ini penulis menciptakan karakter yang seakan-akan karakter tadi tidak berguna dalam cerita. Namun di bagian akhir ternyata karakter ini adalah bagian pentingnya. Ya, ini efek kejutnya. Kemudian kadang kemunculan karakter ini memang tidak dimunculkan lagi sampai nanti karakter itu dibutuhkan. Dan yang kelima, teman-teman, twist plot ini dengan teknik non-linear naratif. Twist ini dibuat dengan cara membuat potongan-potongan informasi yang ditahan hingga klimaks cerita. Dalam plot ini, karakternya bisa diungkap dengan cara tidak berurutan, sehingga untuk dapat mengerti jalan cerita atau karakternya, atau penonton harus mengetahui keseluruhan cerita agar bisa memahami maksud dari ceritanya. Nah, baik. Jadi ini hanya sekadar tambahan teori saja dari saya berkenaan dengan twist plot atau alur kejut yang menjadi ciri khas pentigraf, dan ini harus menjadi sesuatu yang memiliki kekuatan tersendiri, sehingga inilah sebenarnya kepiawaian seorang pentigrafis itu di dalam menyajikan twist plot akan teruji sebenarnya. Dengan cara apapun, akan nanti mau dengan bentuk nomor 1 kah, nomor 2, nomor 6, dengan teknik yang pertama kah, dengan teknik yang kedua, dan sampai dengan yang kelima. Itu artinya kita sekali lagi tidak boleh melupakan, tidak boleh menganggap remeh twist plot sebagai bagian yang krusial di dalam sebuah pentigraf yang akan kakak-kakak tulis nanti.
Ya, itu tentang twist plot. Selanjutnya saya akan mencoba langsung saja pada bedah tugas ya, karena ini ya bedah tugas saja. Saya akan mencoba beberapa tugas yang sudah saya analisis. Mudah-mudahan tidak, ya, maaf. Nah, baik, yang pertama saya buka dulu. Ini sudah tampak di layar? Sudah, Pak. Baik. Kita akan fokus pada bagian B sebenarnya. Bagian A, saya bukan punya firasat ya, punya keyakinan para penulis di kelas ini sudah memahami benar apa sesuatu yang harus dianalisis di pentigraf ayah ya, sekalipun dari sudut pandang yang berbeda tentu saja. Nah, saya akan coba mengomentari hasil modifikasi, hasil alih bentuk yang pernah kita kemukakan, kemudian diubah oleh teman-teman jadi sebuah. Ini pun menurut saya sangat variatif. Ada yang memunculkannya dengan memilih diksi di dalam di dalam tugas itu, paling juga membuang bagian tertentu agar jumlah kata yang disyaratkan itu menjadi terpenuhi, ada yang demikian. Tapi saya juga mengapresiasi ada teman-teman, malah bukan hanya seorang, yang kemudian meramu kita itu dengan menambahkan diksi-diksi yang lain yang kemudian itu menambah warna baru di dalam tulisan. Ini juga sangat-sangat bagus menurut saya. Jadi baik yang hanya membuang atau mereduksi beberapa kata ada itu kemudian dibuat. Kalau paragrafnya kan semua sudah 3 paragraf, dan menurut saya itu nyaris semuanya sudah benar di dalam mengurutkan gagasannya di dalam satu paragraf. Jadi tidak ada paragraf yang di dalamnya ada gagasan yang bertumpuk gitu ya. Sudah benar itu satu gagasan. Dan nanti ketika pindah gagasan, rata-rata kakak-kakak ini sudah bagus pindah pada paragraf berikutnya. Ini juga sudah menunjukkan sebuah progres yang luar biasa, dan saya yakini ketika nanti tugas akhir dari Kak Rani dan kawan-kawan di NIMU, mereka akan dengan luasa mengekspresikan, kemudian mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Sebab dengan ini saja saya sangat mengapresiasi. Jadi dari sisi konten saya pikir ini sudah nyaris tanpa cacat, sekalipun di sana sini memang harus ada perbaikan. Artinya kevariasian mengubah bentuk cerpen pentigraf ini saya sangat bangga, karena ternyata itu minimal tahu saja dulu konsep paragrafnya benar tidak, ya. Jangan sampai ada gagasan yang bertumpuk dalam satu paragraf yang overlapping sehingga nanti kehilangan gagasan pokok. Baik. Yang pertama saya ingin mengambil dari tugas yang ini milik siapa saya lupa ya. Baik. Kalaupun anonim, sebab ini saya lupa namanya ada sebenarnya. Nah, saya akan menyoroti beberapa hal. Tadi janji saya kan akan mencoba mengaplikasikan kaidah-kaidah tata tulis yang ada di dalam WB dan EYD di dalam. Dan kemudian kita masukkan ke dalam analisis ini, analisis tugas ini.
Baik, misalnya ini. Aku adalah anak seorang pemulung dan pekerja buruh. Ini sebuah kalimat ringkas dan dari segi struktur ini sudah benar. Lagi-lagi saya katakan bukan berarti kita akan mengikat diri dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Ada kaidah tertentu yang tidak boleh hilang dalam karya sastra pun harus kita patuhi, ya, satu. Kemudian ayahku buruh pabrik dan ibuku sering bekerja mengumpuli barang bekas. Saya sengaja memberi tanda merah pada akhiran i, mengumpuli barang bekas. Ini sebenarnya jebakan Batman menurut saya, gitu ya. Jadi ayahku buruh dan ibuku sering bekerja mengumpuli barang bekas. Teman-teman, sekalipun punya independensi, punya kebebasan tertentu di dalam penulisan karya sastra, khususnya cerpen maupun penpigraf, akan tetapi kaidah-kaidah yang seharusnya kita patuhi, sebab ini tidak akan terlepas dengan kaidah-kaidah lain. Saya pikir sekali lagi, kalau urusan kosakata atau diksi yang baku dan non baku tidak ada masalah sebenarnya, sepanjang itu kita pertanggungjawabkan. Misalnya kita menggunakan bahasa daerah, bahasa yang tidak baku, itu tidak apa-apa sebenarnya. Kalau kita menggunakan bahasa daerah itu ditulis dalam dengan huruf miring dan sebagainya. Kita menggunakan kata asli juga dengan huruf miring dan sebagainya. Tetapi kalau kaidah yang berkaitan dengan nanti harus dipatuhi. Misalnya mengumpuli tidak sama dengan mengumpulkan, gitu ya. Baik, kita contoh secara analogis, misalnya Paskibra itu sedang menaikkan bendera, akhirnya kan akhiran kan, ya. Coba kalau kita ganti secara sembarang, secara serampangan, Paskibra itu sedang menaiki bendera, tentu saja salah, gitu ya. Tentu saja salah. Yang sebab itu bahaya sekali. Jadi bukan benderanya yang naik, malah Paskibranya yang naik. Jadi benderanya di mana? Gitu ya. Jadi yang pertama, ternyata akhiran i dan kan itu tidak bisa saling menggantikan sesungguhnya. Sebab pada kondisi tertentu dari sisi mana itu berbeda. Jadi kalau mengumpuli akhiran itu biasanya kalau naik atau sebuah benda A menaiki B atau sebagainya. Artinya yang bergerak itu subjek, ya, subjek, ya, yang bergerak itu Paskibra menaiki bendera, yang bergeraknya subjek kan Paskibra bukan bendera. Tapi kalau Paskibra menaikkan bendera, yang bergerak itu objek bukan subjek. Jadi begitu ya. Jadi yang bergeraknya, yang naiknya kan sekarang bendera, bukan Paskibranya objek, begitu kan. Dari segi struktur, sekali lagi, dalam menulis pentigraf sekalipun, tetap saja kaidah struktur itu harus dipatuhi. Ya, subjek, predikat, objeknya. Sekalipun pada kondisi tertentu, sesuai dengan karakteristik sastra, kita boleh saja menggunakan kalimat yang tidak lengkap di dalam karya sastra, kan begitu ya, boleh. Sama hanya dengan teks dialog. Teks dialog itu ada lisensi, ada kebebasan untuk tidak menggunakan kalimat lengkap. Akan tetapi ketika dianalisis sebenarnya itu lengkap. Salah satu contoh begini. Di teks dialog misalnya, percakapan antara A dan B. Tentu saja karena sifatnya jarang orang menulis dialog kamu saja gimana, tidak betul kan? Biasanya Ahmad dua dari mana ini sudah saja begitu ya, kata dari Pangandaran ya, itu kalimat-kalimat itu boleh, sebab kalau kita tetap saja secara struktur benar ini gimana, dari mana itu ada subjek yang ditambah. Kamu dari mana? Ya, subjek ini disapkan. Jadi ada istilah pelesapan subjek. Dan itu boleh. Jadi ketika dianalisis kalimat, kamunya di dalam tanda kurung sebenarnya. Jadi yang adalah
predikatnya, dari tangan. Sesungguhnya kalimat lengkapnya itu saya dari pacaran. Dari situ sebenarnya hanya itu boleh di dalam teks, sesungguhnya di dalam, namun akan tetapi struktur yang kita langgar itu rancu. Jadi tetap saja di mana objeknya, di tangan, dan sebagainya ya. Tapi pun bukan berarti seperti teks formal yang harus selalu lengkap struktur subjek, predikat, objeknya. Dalam kondisi tertentu kita bisa meletakkan bagian-bagian tertentu. Ya, terutama pada saat dialog munculkan. Ya, sekali lagi. Jadi diksi mengumpuli pada ini, pada entitas ini sebenarnya sebuah salah. Apa? Sufiks i-nya salah. Jadi seharusnya mengungkap. Jadi konteks ini itu tidak tepat. Jadi di buku sering mengumpulkan barang bekas, dan ini beberapa kakak yang mengerjakan tugas sudah banyak yang benar, sudah banyak yang mengubah. Ya. Jadi pada kondisi tertentu ada yang sudah mengumpulkan. Jadi tidak kepada aslinya, ternyata ada kesan, oh ternyata tidak tepat. Kumpulkan barang, tidak boleh dilanggar, ya, tidak boleh dilanggar. Kan kalau seperti demikian, sebab itu akan mengaburkan. Baik, dengan banding dengan ya, baik. Untuk menambah biaya kehidupan aku dan adik-adik, saya memberi tekanan di sini pada masa kehidupan aku dan adik-adik. Karya apalagi ini memiliki dalam tanda amanat untuk lebih, kalimat itu indah didengar ya, dan sebagainya. Yang kedua, dari sisi kebahasaan, kakak-kakak, mengapa saya membeda ini? Ini ada dua frase harus paralel, sejajar. Yang pertama, kehidupan aku, dan yang kedua, adik-adikku. Dari sisi kaidah bahasa, termasuk dalam karya sastra, namanya dua buah konstruksi kalimat atau frasa yang tidak paralel, tidak sejajar. Bagaimana agar paralel? Kalau yang satu menggunakan kritikku, ya, kritik itu artinya kata ganti orang yang disingkat, ya. Sebab kritik itu ada dua, Karani, ya. Ada prokritik, kritik itu ada 4. Ku komunya, tuh ya, ku komunya. Ku dari aku, kau dari engkau, mu dari kamu, nya sebagai pengganti dia, kan begitu ya. Nah, ketika itu disingkat-singkat jadilah kritik dia. Ada kritik yang di awal kata, ku coba menulis surat untuknya. Nah, ku coba, ku ini kritik. Pronomina memang, tapi bentuknya sekarang sudah berubah status jadi kritik. Pronomina gantinya sudah dipendekkan jadi ku. Kaidahnya kalau sudah menjadi kritik itu wajib diserangkaikan penulisannya. Ini harus jadi catatan. Tidak boleh sembarangan, sekalipun di dalam karya sastra, dalam pentinggap, dalam konteks ini, misalnya kita menulis ku coba, ku-nya terpisah, salah tetap. Salah, hindarkan itu, tetap saja harus dirangkaikan karena ini sudah jadi kritik. Berbeda kalau kritik ini kemudian kembali pada kondisi normal. Aku coba, ya, seperti ya, ku coba menulis surat untuknya, nya juga kritik, kata ganti orang ketiga, tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dipisahkan. Berbeda dengan untuk dia, itu beda kan, harus dipisahkan. Nah, sekali lagi ini akan menjadi identitas sebenarnya ketika kita tidak cermat menuliskan hal seperti itu. Jadi tidak berarti karya sastra itu harus merusak kaidah, tidak berarti begitu, harus tetap dipatuhi ya. Silakan
baca karya-karya cerpen novel yang sudah memang mematuhi pakem-pakem kaidah itu begitu tidak susah menurut saya. Jadi yang pertama kembali lagi pada persoalan analisis tugas ini, artinya kalimat ini akan lebih efektif kalau kita menggunakan untuk menambah biaya sekolah dan kehidupanku. Nah, ini juga bisa kan tidak terjadi monoton sekolah dan kehidupanku dan adik-adikku gitu ya. Ada dua kata dan yang berurutan. Kadang-kadang kan kita juga jenuh membacanya. Gitu ya gitu. Bagaimana siasatnya? Tentu saja kita harus mencari padanan kata. Dan serta dan seterusnya, misalnya untuk menambah biaya sekolah dan kehidupanku serta adik-adikku. Nah, itu kan lebih mengalir tampaknya ya. Mengalir. Jadi tidak merupakan repetisi yang mubazir menurut saya ya, dan merupakan pengulangan yang mubazir. Jadi yang pertama koreksinya ini, dan yang kedua boleh diganti dengan serta. Kehidupan aku menyesuaikan dengan adik-adikku. Akunya jangan hanya pronomina tunggal, tapi jadikanlah dia enklitik, klitik di akhir kata. Kehidupanku dan adikku, begitu ya. Menjadi paralel saja kehidupanku dan adikku, begitu ya. Paralel, kaidah keparalel. Selanjutnya juga saya ini selanjutnya baik, lihat mana seperti pisang goreng tapi baik lihat pada ya, lihat pada tahun 2012 kali tidak berubah. BI tahun 2006 termasuk EY 2000 ini tidak berubah. Kalau ada rinci ya, kalau ada rincian lebih dari, contoh di sini, bakwan, lapis, pisang goreng, bakwan dan lapis. Itu harus selalu menggunakan koma. Pisang bakwan dan lapis. Jadi tidak seperti ini misalnya goreng, bakwan dan lapis. Kalau ini tanpa koma, satu frasa, ya satu frasa, tidak merupakan sesuatu yang berbeda maksud, gitu ya. Nah, jadi antara bakwan dan lapis dan itu ada koma. Selalu apabila rincian lebih dari 2 harus ada koma. Artinya kalau hanya 2 tidak boleh ada koma. Pisang goreng dan bakwan atau bakwan dan lapis tidak boleh ada koma di sana. Satu ya, rinciannya demikian. Jadi saya sengaja. Jadi ini kembali pada IYD ya, pada IYD supaya lebih praktis gitu, lebih implementatif, lebih aplikatif apa yang saya sajikan tentang IYD itu. Begitu kita menggunakan tanda baca itu tidak serampangan sebenarnya, tidak serampangan. Wah, ini kan karya sastra, biarkan abaikan saja penggunaan tanda koma, itu bahaya ya. Dengan tanda koma yang salah itu akan bias maknanya, bisa jadi seperti itu ya. Baik, selanjutnya aku jajakan untuk mengais rupiah. Jajakan ini saya temukan penulisan jajakan dengan double K. Nah, teman-teman para penulis, kalau kita menemukan kasus seperti ini, contoh, apakah masukan ini 1K? Ini penting ya. Apakah masukan ini 2K? Apakah itu salah atau benar? Bukan persoalan salah dan benar, kedua-duanya benar ketika konteksnya benar. Saya berikan contoh. Masukan hanya dengan 1K kalau itu merupakan noun, nomina, kata benda. Ya. Peserta kelas Pentigraf ini memberikan masukan kepada pemateri. Itu benda, itu masukan, itu nomina, kata benda, isim dalam bahasa Arab. Ya, kalau kata benda, noun, maka itu akhirannya akhiran an.
akhiran an. Kata dasarnya apa? Masuk. Berarti masuk dan akhiran masukan, otomatis K-nya 1. K-nya 1. Ingat itu. Sering orang salah, susah membedakan mana yang 1, mana yang 2. Ya, coba beri masukan. K-nya 2, jadi salah itu. Ya. Nah, sekali lagi. Masukan dengan double K itu benar kalau konteksnya juga benar. Kaidah sederhananya begini. Kalau sebuah kata berakhiran an, salah satu fungsi akhiran an itu, kakak-kakak yang saya hormati, itu membentuk kata benda. Kalau akhiran kan itu membentuk kata kerja. Mana masukan yang K-nya 2? Kalau berupa kata kerja. Misalnya, sudah saya masukkan benang itu pada jarum. Sudah saya masukkan ayam itu ke kandangnya. Jadi masukkan itu 2 K-nya. Karena akhirannya kan, mari kita cari analoginya atau lawannya. Lawan masukkan apa? Keluar ya. Kalau saya sudah saya masak ayam itu ke kandangnya, cari lawannya. Sudah saya keluarkan. Lawan masukkan keluar. Keluarkan. Akhirnya akhirankan, kan bukan akhiran-an. Kalau akhirankan mendapat kata masuk berarti K-nya 2. K1 pada kata masuk, K yang lain pada akhirankan. Jadi masukkan itu bentuk kata kerja. Begitu. Sekali lagi ya. Jadi yang pertama cari padanannya atau cari lawannya. Ya. Saya contoh yang lain, saya berikan contoh yang lain. Pertunjukan dengan pertunjukkan dua-duanya benar pada konteks yang benar, ya. Baik, saya berikan contoh. Kemarin kita menonton pertunjukan itu. Cari padanannya. Kemarin kita menonton pementasan itu. Akhiran apa itu? Akhiran an kan? Akhiran an, bukan akhiran kan? Pentas akhiran an. Tambah pementasan. Analoginya tadi pertunjukan, kita menonton pertunjukan berakhiran an, ditambah kata dasarnya tunjuk, berarti K-nya 1 kan, sebab ke sana bukan akhiran kan, akhiran an, pertunjukan. Mari kita menonton pertunjukan itu 1 akhiran an, K-nya 1. Tapi ada pertunjukan yang K-nya 2, kalau itu menjadi kata kerja. Coba kamu pertunjukkan kemampuanmu. Oh, begitu ya. Coba kamu pertunjukkan kemampuanmu. Coba kamu pentaskan ya drama itu. Sama kan? Pertunjukan dengan pentaskan sama. Akhirannya akhiran kan, sekarang bukan akhiran. Nah, tunjuk sama akhiran kan jadi 2 K-nya sekarang. Pertunjukan. Oh, itu harus cermat sekali lagi karena ini terjadi orang ada yang seharusnya jadi 2, sama yang 2 jadi 1. Jadi kata kuncinya katanya, cari lawan katanya. Kalau mungkin terjemahnya dalam bahasa yang lain. Tunjukkan, tunana, mungkin, oh gitu kan. Dalam bahasa kan ada gitu. Oh berkan dan pada konteks ini mau berapresiasi pada pengerti ini bukan semuanya, hanya baik kita menganalisis semua sanggeng bauan koma tapi aku kan kita dalam KBBI Indonesia jajakan itu asalnya bukan jajak tapi jajak akhirat berarti kita jajakan ya kita jajakan terus baik
ada kata yang sengaja saya beri tanda merah, ini kata mengobrol, ya. Mengobrol memang tidak dilarang apalagi dalam karya sastra. Akan tetapi saya cenderung kalau diksi ini sudah saja jangan tanggung-tanggung, langsung saja dengan diksi yang bukan bahasa Indonesia bakunya, ngobrol saja. Ya, ngobrol saja daripada mengobrol. Ya, daripada mengobrol misalnya, aku tidak bisa bermain atau mengobrol. Daripada itu agak asing terdengar, mending kita tulis saja ngobrol. Kan itu bahasa Sunda misalnya atau bahasa tidak apa-apa. Tulis itu dengan huruf miring. Ya, begitu ya. Tulis dengan huruf miring. Artinya kita memilih diksi itu lebih santai terdengarnya, ya, daripada kita menulis mengobrol. Jadi akhirnya ada kontaminasi di sana, seakan-akan memaksakan ya kaidah bakunya awalan kemudian kita membuat lebih baik kita cari saja diksi yang kasual saja, yang santai, ngobrol santai dengan teman-teman. Tidak tahu sebenarnya di dalam karya sastra seperti itu. Ini boleh ya. Lalu baik. Nah, kadang kue-kue itu habis, tetapi juga seringkali tersisa. Mengapa saya beri tanda merah seringkali? Baik, ini kan tidak sulit kita gunakan. Bahasa Indonesia ada yang dinamakan kata atau frasa atau kalimat kontaminasi, ya. Ya, contoh karya kalau boleh saya mereview kan. Misalnya begini, sering ada kata berulang-ulang dan berkali. Itu kosakata bakunya itu berulang-ulang dan berulang berkali-kali. Tapi sering para penulis menggabungkan kedua diksi itu secara kontaminatif, dirancukan berulang kali. Ya, berulang kali. Nah, itu sama dengan gejala kontaminasi kalau rancu. Jadi kalau mau berulang-ulang atau berkali-kali, sama juga di dalam kaidah secara pakem ada sering sekali, ada kerap kali. Nah, ini ya, kerap kali. Kerap kali tidak ada kerap sekali. Sering sekali itu yang benar, tapi sering kita menggabungkan itu. Jadi sering kali. Nah, jadi tinggal pilih diksi sering kali ini kalau mau menggunakan kata sering gunakan sekali, sering sekali tersisa. Kalau kita suka dengan kata kali, ganti seringnya dengan kerap, kerap kali tersisa. Ya, ini contoh bahwa kaidah berbahasa itu tetap saja berlaku pada penulis termasuk novel. Dan itu tidak sulit menurut saya, tidak sulit, ya, tidak kemudian mengubah kebebasan bersastra. Malah karya kita akan lebih tertib, akan lebih rapih menurut saya. Baik, paragraf ketiga misalnya, paragraf ketiga di sini saya tuliskan, aku gunakan waktu luang untuk belajar di sela-sela kegiatan. Baik, sekali lagi. Mari kita berubah, ya. Ada di dan ke sebagai preposisi kata depan, ada di dan ke sebagai awalan, sebagai prefiks. Kata kuncinya gampang. Mana di atau ke sebagai kata depan gampang. Apabila kata yang mengikutinya menunjukkan tempat, menunjukkan arah, itu merupakan kata depan. Di atas, atas itu tempat. Di bawah, bawah itu tempat. Di sini, sini itu tempat. Di sana, sana itu tempat. Sama hanya dengan di mana, mana itu tempat. Mengapa tempat? Coba mana diganti dengan Bandung. Di Bandung berarti mana itu menggantikan tempat. Karena kita menulis di Bandung pun tidak diserangkaikan, berarti menulis di mana, di atas, di sela-sela,
di bawah, di sana, di sini, itu harus dipisahkan. Dan itu namanya kata depan. Kalau kata yang mengikuti di itu ternyata bukan tempat, tetapi kata kerja, maka itu jadi awalan. Dan dituliskannya serangkai. Contoh, dipukul. Pukul itu bukan tempat, bukan arah. Ya, tapi kata kerja pukul itu. Karena itu penulisan dipukul diserangkaikan dan dia bukan kata depan sekarang, tapi awalan atau prefix. Awalan pada kaidah manapun, WB, EYD yang sekarang harus selalu diserangkaikan. Tapi kata depan seperti di sela-sela. Sela-sela itu kan tempat. Berarti dia kata depan. Di sela-sela. Ya, di sela-sela dipisah. Oh, yang pertama. Jadi yang pertama sudah saya koreksi, artinya sudah saya apresiasi, itu beberapa hal yang berkait dengan aplikasi dari WB dan EYD-nya. Ya, yang lainnya sudah demikian. Saya ganti sekarang contoh tugas yang lain yang sudah saya coba untuk menganalisisnya. Baik, bentar. Saya pilih ya sebentar karena ini mau saya pilih. Silakan Pak. Ya. Sepertinya kakak-kakak yang lain juga penasaran, pengen dibedah Pak. Siap, insya. Semuanya pada terkesima nih mendengar paparannya. Kayaknya harus ada kelas khusus Pak. Karena ini penting sekali nih. Silakan Pak. Ya sebentar kali saya cari ini. Oh sudah itu sudah, maaf. Kita cari yang lain. Tulisan yang tadi dibedah Bapak Encep itu tulisan dari Kak Airesti. Iya benar. Iya. Baik. Ini sebentar. Ya, silakan Pak. Ini sudah muncul sekarang ini? Muncul tapi baru tugas 1, tugas 2, pentigraf. Belum, tulisannya belum terlihat. Ya, tulisan siapa yang dipilih belum terlihat. Bentar. Masih belum ya? Belum? Belum, Pak. Belum. Sepertinya nih Pak Encep memilih tulisan-tulisan yang menarik ya, Pak. Ini ya, ini? Belum tampil. Belum juga? Ya. Nah, ini sudah, Pak. Nah, sudah ya? Sip. Ya, tulisan Kak Suryanto. Suryanto ya. Bagus. Ya. Kak Suryanto, boleh silahkan menyimak apa yang disampaikan. Baik. Yang pertama, ini saya salut sebenarnya dengan komposisi ya, dengan struktur kalimat yang sudah disajikan oleh Kak Suryanto ini. Artinya Kak Suryanto ini tidak terpaku dengan kata-kata yang ada di dalam teks sebenarnya ya, sudah berani berimprovisasi. Ya. Tapi tentu saja lagi-lagi karena kehati-hatian beliau mungkin ya, ada beberapa yang harus saya sampaikan. Makanya
tidak banyak sebenarnya. Hanya pertama mari kita coba telusuri. Pertama, dalam penulisan judul termasuk judul-judul karya sastra, tetap saja pakemnya sama dengan judul yang harus kita patuhi sesuai dengan EYD. Ya. Jangan malu menjadi orang miskin. J-nya sudah dengan huruf kapital, benar. M-nya juga huruf kapital, hanya menjadi di sini tidak dengan huruf kapital. Nah, gitu. Sebab menjadi di sini bukan kata tugas. Bukan kata depan. Ya, gitu. Berbeda apabila kata ini merupakan kata tugas atau kata depan. Saya berikan contoh sebuah novel karya Idrus kalau tidak salah ya, dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma, gitu kan ya, gitu. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Darinya sekalipun kata tugas, D-nya huruf kapital, karena itu awal judul, awal kalimat, awal kata sekalipun kata tugas. Dari Ave, apalagi nama orang, Ave Maria M ke jalan lain. Ke itu kata tugas, berarti harus huruf kecil. Ke-nya huruf kecil, K-nya. Jalan huruf kapital, lain huruf kapital. Ke Roma, ke-nya juga harus huruf kecil. Ya, karena itu kata tugas. Jadi yang pertama saya koreksi di sini, Kak Suryanto ya, sekali lagi tanpa mengurangi respek saya terhadap tulisan ini, bahwa M-nya nanti diubah dengan huruf kapital. Jadi jangan jadi orang miskin, ya. Jadi itu cara kaidah menulis judul, ya. Silakan nanti lihat pada EYD tentang penulisan huruf kapital, ya. Bisa seperti itu. Baik. Ini juga sudah kita singgung tadi tentang mengumpuli, ya. Sudah tidak akan saya bahas lagi. Nah, nah ini baik. Pada paragraf kedua, ternyata benar kesungguhan dan pantang menyerah membuat siapa saja menjadi bahagia. Kini aku duduk di bangku mahasiswa untuk meneruskan beasiswa ke jenjang magister. Baik, kita telusuri. Kini aku duduk di bangku mahasiswa. Ya, di bangku mahasiswa. Bagaimanapun ya, kalimat ini kalimat yang kehilangan koherensi, sebenarnya kehilangan mana. Kini aku duduk di bangku mahasiswa. Jadi mindset kita bahwa kita itu bukan duduk di kelas, bukan duduk di kampus, bukan di bangku ya, tetapi di bangku mahasiswa. Ya. Jadi kalaupun mau, menurut saya kini aku boleh ya duduk di bangkunya kalau mau mahasiswa tetap dipertahankan. Kini aku sebagai mahasiswa yang meneruskan beasiswa ke jenjang magister, kan lebih efektif menurut saya. Ya. Atau kalau kita mau mempertahankan di bangku, ganti mahasiswanya. Ya. Ada kata-kata yang sering atau perasa-perasa yang sering lancung, bisa seharusnya menengadahkan wajah, ternyata menengadahkan tangan. Ada ya gitu. Ada. Kemudian kini aku duduk di bangku mahasiswa. Kalau di bangku mau dipertahankan, ganti misalnya. Kini aku duduk bangku kuliah jenjang magister misalnya. Saya pikir begitu lebih efektif, ya, lebih efektif. Di kalimat itu tidak bertele-tele misalnya, ya, tidak bertele-tele. Nah, yang menarik Karani dan kawan-kawan, ini kalimat yang sering kita gunakan, sering terjadi. Ini sesungguhnya juga tidak diupayakan tidak terjadi di dalam karya sastra. Walau kini ayahku telah tiada, namun semua pengorbanan ayahku tidak akan aku sia-siakan. Saya fokus pada dua kata sambung, kata hubung, konjungsi. Yang satu ada walaupun, yang satu ada namun.
Dan ini sering ada di dalam pikiran kita, di dalam kebiasaan kalau kita berujar atau menulis. Kalau ada kata walaupun, meskipun biasanya kita sering merangkaikan dengan tetapi, dengan namun. Ya, sering, jujur ya. Jadi akui saja dosa kita. Gitu ya. Gitu ya. Akui saja dosa kita. Misalnya begini ya. Walaupun hujan, tetapi saya kuliah juga. Ya, sering nggak begitu? Dan enak rasanya gitu ya, enak rasanya gitu. Enak rasanya. Padahal kita kan sekarang sedang berhemat kata. Ya, di dalam pentagram apalagi kan? Ini kelebihan nih satu kata gampang gitu. Mari kita simak ya sambil mereview kaidah-kaidah itu. Kalau ada kalimat dengan konjungsi walaupun atau walau atau meski, pasti kalimat itu merupakan kalimat majemuk bertingkat. Pasti kalimat majemuk bertingkat. Apabila kalimat majemuk bertingkat, saya berikan contoh, meskipun hujan, saya kuliah juga. Selesai kan, lebih simpel daripada meskipun hujan, tetapi saya kuliah juga. Satu. Meskipun itu, walaupun adalah konjungsi yang ada di dalam kalimat majemuk bertingkat. Tetapi, namun, dan sejenisnya ada di dalam kalimat majemuk setara. Jadi kita menggabungkan dua buah konjungsi yang berbeda fungsi sebenarnya. Ya, mana contohnya? Adiknya pandai, tetapi kakaknya tidak benar itu. Ya, sebab itu tidak menggunakan walaupun di sini. Ya, jadi kata kuncinya sederhana. Kalau kita menggunakan walaupun, hindarkan, sebab ini yang sering terjadi. Hindarkan menggunakan tetapi atau namun. Mengapa? Saya berikan contoh sederhana karena ini. Ciri kalimat majemuk bertingkat itu saya sering menyampaikan pada mahasiswa di kelas. Begini caranya gampang. Saya tidak kuliah karena hujan. Di sana ada konjungsi kan karena ya. Kali lagi. Saya tidak kuliah karena hujan. Kalimat ini disebut kalimat majemuk bertingkat sebab ada dua klausa. Yang pertama saya tidak kuliah, yang kedua karena hujan. Hujan itu artinya karena cuaca hujan. Cuacanya itu subjek sebenarnya yang dilangkapi. Ya. Nah, ini kalimat majemuk bertingkat. Yang paling mudah menandai kalimat majemuk bertingkat begini. Coba sekarang mulai dengan konjungsi, bisa tidak? Dari karena hujan kan bisa sekarang. Karena hujan, saya tidak kuliah. Ternyata bisa dipertukarkan. Ya, saya tidak kuliah karena hujan. Dibalik sekarang dari karena dulu, dari konjungsinya dulu. Karena hujan, saya tidak. Kalau ada kalimat majemuk yang bisa dipertukarkan, dibulak-balik letaknya, itu bertingkat, jangan salah. Ya, kami kuliah juga meskipun hujan. Coba dibalik. Meskipun hujan, kami kuliah juga. Oh, kalimat majemuk bertingkat itu kan. Jadi gini, ibu berada di dapur, sedangkan ayah di ruang depan. Coba dari sedangkan dulu, itu pasti tidak akan bisa. Sedangkan ayah, ibu di dapur, tidak mungkin ada kalimat begitu. Tidak bisa dibulak-balik itu. Adiknya pandai, tetapi kakaknya tidak. Tidak mungkin kita dengan tetap kakaknya tidak, adiknya pandai tidak mungkin. Tapi kalau bertingkat bisa dibolak-balik. Kami kuliah juga meskipun hujan. Balik ke meskipun hujan kami kuliah juga. Oh, berarti ini kalimat majemuk bertingkat. Ya, kalau ada kalimat yang dimulai dari walau atau walaupun ini menandai kalimat majemuk bertingkat. Sementara namun itu untuk kalimat majemuk setara. Jadi tidak boleh menggabungkan sekaligus dalam sebuah kalimat ada konstruksi konjungsi kalimat untuk bertingkat dan setara. Jadi walau dan namun itu jangan disandingkan. Itu saja kuncinya. Ya. Walau kini ayahku telah tiada,
Nah, ini koma, ya. Koma itu salah satu fungsinya, disimak, salah satu fungsi koma itu adalah memisahkan anak kalimat dari intinya. Yang mana yang anak kalimat? Yang dimulai dengan kata hubung, walau ini kan. Nah, ini anak kalimatnya. Kalau karena hujan, karena dimulai dengan kata hubung karena, berarti ini anak kalimat. Ya, tapi kalau saya kuliah juga meskipun hujan, ini bukan dimulai dengan kata hubung, berarti ini induknya. Induk kalimat itu bagian kalimat majemuk yang bisa berdiri sendiri. Ya, kita coba kembali lagi ya, saya tidak kuliah karena hujan. Kalau tanpa karena hujan, saya tidak kuliah. Selesai itu kalimat itu, induk berarti dia bisa berdiri sendiri. Tidak ada kalimat yang hanya begini, karena hujan, tidak ada, itu anak. Ya, sekali lagi, koma itu digunakan kalau anak mendahului induk. Contoh, dan koma, saya kuliah juga. Karena anaknya dulu. Mengapa anaknya? Cirinya apa? Dimulai dari kata hubung. Tapi kalau induknya dulu, saya kuliah juga, saya tidak kuliah karena hujan. Tidak boleh ada koma. Yang ada sekarang yang sering digunakan dalam tulisan oleh para penulis atau siapapun termasuk mahasiswa misalnya, sering kita karena merasa ini lebih pantas sebelum karena umumnya menggunakan koma. Saya tidak kuliah, koma, karena hujan. Itu salah. Karena induk dulu mendahului anak. Atau yang kedua, kita menulis koma itu kalau dirasa kalimat ini telah panjang sekali. Pantas ini kalimatnya panjang. Jadi saja harus ada. Padahal koma itu digunakan bukan karena panjang pendeknya, tapi apakah induk dulu kalimatnya, apakah anak dulu. Ya, saya coba menggali pemahaman kakak-kakak Karani dan siapa. Kalau saya mengatakan adikku dirawat karena sakit, pertanyaan saya, mana yang bisa berdiri sendiri? Apakah adikku dirawat atau karena sakit? Adikku dirawat. Adikku dirawat, itulah induk kalimat. Sebab tidak ada kalimat yang hanya berdiri sendiri karena sakit. Itu kan mengandung apa? Itu anak kalimat. Artinya kalau adikku dirawat karena sakit, induknya dulu yang mendahului, baru anaknya. Dan itu tidak boleh ada tanda koma. Tapi kalau anaknya dulu karena sakit, koma wajib. Anaknya dulu, adikku dirawat. Mengapa ada koma? Salah satu fungsinya agar tidak ambigu, agar tidak terjadi salah makna. Kalau tanpa koma jadi begini, karena sakit adikku, nah begitu. Tapi kalau ada koma, ada jeda. Karena sakit, koma, adikku dirawat. Ini untuk menghindari ambiguitas, ketak. Jadi sekali lagi, khusus dalam koreksi ini sederhana sekali. Yang paling sering ini, yang paling sering. Saya tidak akan terlalu panjang lebar. Yang paling sering ini, walau atau meskipun atau walaupun, biasanya sering disandingkan dengan namun atau tetapi, itu buang jauh-jauh. Jadi kalau ada walau jangan ada namun, atau jangan ada tetapi. Kalau walau ya walaupun miskin, koma, dia bersekolah tinggi, cukup begitu. Jangan walaupun miskin, koma, tetapi dia jangan. Ya, sebab kalau kalimat walau miskin dia bersekolah itu bisa dibalik. Dia bersekolah tinggi juga walaupun miskin bisa. Coba kalau ada tetapi jadi terganggu itu. Ya, tidak begini, tetapi dia bersekolah tinggi walaupun miskin, salah itu kalimat. Sekali lagi ya, kata kuncinya Kak Suryanto dan kawan-kawan, apabila ada walau atau meski atau walaupun atau juga, itu jangan disandingkan dengan namun atau tetapi. Dipahami ya? Baik. Saya lanjut karena nih cari yang lain lagi ya, cari yang lain. Bentar. Kancep, mohon izin interupsi sebentar. Siap, Karena enggak?
punya waktu kurang lebih 20 menit lah kita ngobrol. Baik. Kalau Iya. bisa Pancep membahas satu persatu kakak-kakak yang hadir di sini, walaupun singkat, mungkin bisa Pancep aturlah sebagaimana baiknya supaya kakak-kakak yang siap, lain siap. tugasnya bisa terbahas Baik. juga, Pak. Kayaknya menanti, Pak. Siap. Siap. Jadi mudah-mudahan semua tugasnya Ini, bisa terbahas mudah-mudahan. oleh Pancep. Gitu. Siap. Jadi Baik. tadi ada pertanyaan juga di kolom chat Kak Airesti bahwa kalau twistnya gimana tuh Pak katanya gitu. Yang tadi Oh iya, dibahas betul. ya, yang tadi dibahas awal. Baik. Mohon izin Pak. Baik. Penasaran nih yang lain Pak. Siap. Siap. Ya. Saya tadi menemukan satu tugas yang saya lupa tadi dari siapa, itu bagus sekali cara menyajikannya, saya lupa ya. Bentar. Nah, kalau yang sudah, saya pikir yang sejenis saya abaikan dulu ya, yang sejenis. Ya, siap Pak. Bentar ya. Pancep peralat ya, kita kurang lebih 15 menit bahas tugas dan nanti tanya jawab bisa Baik. 10 menit lah. Baik. Ya. Kayaknya pada greget-greget nih. Ini banyak yang siap. Yang pengen bertanya juga, tapi penasaran juga pengen dengar apa nih tugas saya gimana nih menurut Pak Encep gitu Pak. Iya. Lumayan Pak, ada 31 orang yang hadir, 30 orang yang hadir. Iya, alhamdulillah. Pengen dibahas. Sri Agus. Saya ambil ini salah satu tugas yang dikerjakan oleh Sri Agus nih. Menurut saya menarik ya. Nih. Silakan Pak. Ya. Nah ini karena ya. Iya Pak. Baik. Nah, ini salah satu. Kalau kaidah yang lainnya sudah saya singgung tadi, kaidah kebahasaannya ini sudah ya. Sudah. Iya Pak. Mana yang serangkai, mana yang sudah ini sudah ini. Yang menarik justru cara Kak Sri Agus ini menyajikan pentigrafnya ini berbeda dari yang lain menurut saya ya. Dan ini menarik ya, untuk menarik. Jadi bisa membuat sebuah modifikasi konstruksi kalimat, kemudian di mana dia menempatkan orientasinya seperti apa, konfliknya seperti apa. Dan ini twistnya menurut saya bagus ya, menurut saya. Ini saya contohkan begini. Ini tidak common sense gitu, tidak seperti yang lain. Ada yang berbeda dari itu ya. Seperti ini, bagaimana dia memperkenalkan tokoh ya. Aku terlahir di keluarga yang bahagia dan seterusnya. Ini sudah bagus kalimatnya ya. Ayahku bekerja sebagai dan sudah bagus dan seterusnya ya. Yang sudah saya beri tanda merah sudah saya singgung tadi tentang kaidahnya sudah. Ini luar biasa ya, Sri Agus bagus cara menyajikan paragraf pertamanya sudah demikian mengalir dengan bagus ya. Jadi tokohnya ada, kemudian sedikit konfliknya sudah tersaji secara terjalin dengan rapi. Lalu ini bagian duanya juga bagus ya untuk membantu tambahan biasa. Jadi Sri Agus ini tidak melulu pada kalimat yang muncul di dalam tugas gitu. Bagaimana dia mengemas, memahami, dan ini akan bisa dilakukan apabila seorang itu memahami maksud cerita itu gitu ya gitu. Dan ini menurut saya lebih mengalir gitu ya, lebih mengalir. Untuk sekolah terusnya dan seterusnya sudah refleksi tadi.
jelaskan tadi ini. Kasusnya kalau tentang penulisan nyari sama, ya, nyari sama. Nah, bagus nih. Ini yang ditanyakan oleh Kak Diarin ya. Ini katanya bagaimana ya, tulisnya seperti apa? Gitu. Menurut saya ini sekalipun soft gitu ya bagus. Jadi pada akhir cerita pada paragraf ketiga Kak Sri Agus ini begini, ternyata benar kesungguhan dan pantang menyerah mengantarkanku pada kesuksesan. Ya, dari usaha orang tuaku dan juga kemauanku untuk belajar dan membantu mereka dengan berjualan di sekolah dasar, akhirnya aku bisa melanjutkan pendidikan magister melalui beasiswa yang kuperoleh. Beda tadi dengan kalimat ya, aku duduk di bangku mahasiswa. Ini kan bagus. Jadi akhirnya aku bisa melanjutkan pendidikan magister melalui beasiswa yang kuperoleh. Walaupun ayahku telah tiada, kita cut namunnya. Semua pengorbanannya akan dilanjutkan. Kini aku bekerja di sebuah perusahaan dan gajiku cukup untuk membiayai hidup ibu dan sekolah adik. Nah, justru twistnya di sini menurut saya. Asalnya kan ini disimpan di atas, ya. Jadi sekarang aku bisa membiayai hidup ibu dan adik-adikku, biar disimpan di atas. Sekarang di sini tulisnya. Jadi sekarang kini aku bekerja di sebuah perusahaan dan gajiku cukup untuk membiayai hidup ibu dan sekolah adik-adikku. Jangan pernah malu menjadi orang miskin, namun malulah ketika menjadi orang yang tercukupi segalanya tetapi tidak berguna untuk sesamanya. Saya pikir ini sebuah soft twist yang bagus menurut saya di sini ya. Ternyata tokoh ini pertama memberikan pesan yang luar biasa kepada pembaca. Yang kedua, ternyata pesannya itu disisipkan pada paragraf ketiga dengan indah menurut saya ya. Jadi kini aku bekerja di sebuah perusahaan dan gajiku cukup untuk membiayai hidup ibu dan sekolah adik-adikku. Sesuatu yang mungkin tidak terduga asalnya, sekarang dia seperti apa. Sekarang terjawab kan pada paragraf ketiga, oh dia itu sekarang berbeda dengan kalau kita menempatkannya tadi di awal atau di tengah. Itu kadang-kadang akan kehilangan kira-kira tulisnya di mana ya gitu. Nah, sekarang sudah terjawab bahwa itu ya. Oh ini kata kuncinya sudah tertangkap sekarang bahwa dia sekarang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan ternyata gajinya juga sudah besar sekarang. Tidak di awal-awal, di awal pembaca tidak diajak untuk kira-kira sekarang dia apa ya begitu. Langsung saja dimunculkan pada paragraf pertama atau pada paragraf kedua. Jadi kehilangan konflik malah begitu. Sekarang malah terjawab sudah bahwa konflik pada paragraf pertama, kemudian ada klik pada paragraf yang kedua. Ternyata ini twistnya pada paragraf ketiga. Menurut saya ini muncul twist itu demikian ya. Jadi bagaimana memosisikan kalimat itu, memosisikan situasi di dalam alur itu, kemudian dia apakah bisa jadi twist ini ternyata bisa. Ini salah satunya luar biasa ya karya Kak Sri Agus demikian. Kak Rani ya, Kak Rani demikian. Kalau ada pertanyaan, saya pikir lebih baik dibuka saja karena ini ya dibuka pertanyaannya. Oh begitu. Oke, ya. Boleh. Silakan. Ya. Baik Pak, jadi supaya ada tiktokan yang enak gitu ya Pak, daripada hanya mendengarkan, ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Tapi ini saya mau membacakan dulu Pak yang ada di kolom chat. Ya. Wah ini benar-benar banyak gangguan sinyal Pak, rupanya yang terpental masuk lagi, terpental masuk lagi. Yeah. Oke, saya mau bacakan yang pertama dulu Pak. Yang tadi Kak Resti sudah bertanya, sudah saya sampaikan bagaimana apa tuh twistnya katanya tentang tulisan beliau. Terus mungkin bisa sekalian aja Pak dengan mana ya tadi Kak Musiroh. Izin bertanya perbedaan yang paling mencolok antara pentigraf dengan flash fiction di mana G itu maksudnya apa ya? Mungkin logat ya Kak Masiro. Soalnya dari twist plot nomor 2 ada apa
plot nomor 2 apa 3 mirip dengan flash fiction katanya gitu. Mungkin G itu logat kali ya, bahasa daerah. Mungkin itu aja dulu Pak yang dijawab untuk pertama. Baik, terima kasih Kak Mustiroh ya. Iya. Sebenarnya ini sudah pernah kita diskusikan pada pertemuan pertama gitu ya. Ya betul Pak. Yang banyak kalau tidak salah Kak Adriana ya. Betul. Jadi ya katanya dia kan pernah membuat cerpen yang sangat singkat. Malah tadi siang ya karena saya ngobrol-ngobrol dengan salah seorang penulis, tapi dia fokus di tulisan Sunda tuh karya ya tulisan Sunda. Dan dia itu pengagum KU Seprom HM. Ya. Jadi tulisan Sundanya kalau di Sunda kan ada carpon ya, cerita pondok ya. Carpon. Saya terkesan dulu almarhum Pak Usep Romli HM. Jadi saya terinspirasi mengistilahkan carpon yang umum, carpon dengan carpon yang seperti flash fiction tadi, ya, flash fiction tadi. Saya pernah mengatakan kalau tidak salah pada pertemuan yang kedua itu ada yang dinamakan flash short story, begitu ya, flash short story sama sebenarnya itu. Itu sebenarnya istilah yang kita munculkan saja. Secara teoritik saya belum menemukan lebih pasti sebenarnya. Tapi sah-sah saja kita membuat istilah itu sepanjang itu memang menurut asumsi kita itu benar. Sama halnya seperti kata Pak Usep Romli HM almarhum dulu, kalau ada carpon cerita pondok yang lebih pendek dari kaidah umumnya, gitu ya, itu carpon itu kali ya 2 N-nya itu kata beliau. Jadi apa N yang kedua? Carpon naker, cerita pondok naker, nah gitu ya gitu. Cerita pondok naker gitu ya. Artinya kita tidak tabu sebenarnya membuat istilah apapun ya sebenarnya. Ya hanya yang harus kita pahami sependek apapun pentigraf atau flash fiction atau apapun yang harus kita samakan persepsi. Jadi pentigraf itu seperti hanya carpon dengan 2 N itu bukan berarti carpon atau cerpen yang tidak selesai. Nah itu saja. Tapi harus selesai. Jadi hanya dengan kalimat-kalimat pendek, hanya dengan jumlah kata yang terbatas, tapi selesai gitu. Tidak berarti ini merupakan penggalan. Kemudian ada sambungannya kan sudah kita bahas bahwa pentigraf itu tidak bersambung. Ya, jadi mau flash fiction, saya pikir ya silakan saja kalau kita misalnya suka dengan istilah itu. Atau flash short story tidak apa-apa menurut saya ya gitu. Yang penting ruh dari pentigraf itu adalah sebuah cerita pendek, sangat pendek, tetapi selesai gitu, selesai utuh, tidak ada sesuatu yang membuat kita penasaran atau bersambung dan sebagainya, tidak ada, itu saja. Jadi Kak siapa tadi? Mustiroh ya. Mustiroh demikian ya tentang pentigraf itu. Jadi silakan sajalah kalau kita menggunakan istilah flash fiction, flash short story, saya pikir sah-sah saja. Lalu saya tadi terinspirasi Pak Usep Romli HM saja dulu saking susahnya mencari istilah ya. Dari carpon anu pangponokna dalam bahasa Sunda gitu. Lebih dari pendek tetapi selesai. Kata beliau sudah saja carpon N-nya 2. N-nya 2. Carpon N-nya gitu. Saya pikir ini pun bisa jadi cerpen N-nya 2 ya. Jadi cerita pendek nian gitu. Cerita pendek nian gitu. Jadi menekankan ya Pak. Ya gitu. Kira-kira seperti itulah Kamu Sirho ya. Jadi kita fleksibel saja menurut saya sebab ya begini, istilah itu muncul itu bukan hak prerogatif para sastrawan, bukan ya. Para pembedah bahasa di tingkat pusat bukan. Jangankan begitu kan kebakuan bahasa saja bisa muncul dari rakyat jelata. Apalagi kita para penulis, saya pikir mengapa kalau wartawan bisa memunculkan istilah-istilah kita tidak malah. Jadi kita punya produksi nanti ya. Ini misalnya kekhasan orang-orang nimu press misalnya ada menggunakan istilah flash fiction lah atau apapun silakan saja. Menurut saya sah-sah saja. Jadi identitas malah gitu ya. Jadi identitas. Jadi tidak usah kaku menurut saya, tidak usah kaku. Begitu ya, Kak Mustiro. Mangga. Oke, terima kasih tadi penjelasannya ya. Kak Mustiro, apa ada yang mau disampaikan lagi? Masih bisa mendengar suara saya? Nggih, masih. Terima kasih sudah.
Enggak, kamu. Kamu Tiro dari Jawa kayaknya ya. Jadi pakai nggih. Wah, kata Saya nggih. ngerti, nggih. Kalau nggih saya ngerti. Oke, demikian Kak Mustiro tadi yang disampaikan oleh Pancep. Saya persilahkan kakak-kakak yang lain boleh raise hand. Kalau tulisannya ada yang mau dibahas oleh Pancep, jadi Pancep bisa buka Google Classroom. Iya. Yang punya siapa ya yang mau dibahas gitu ya. Silakan, saya kasih kesempatan. Silakan. Tapi saya mau nyolek dulu nih Pak, ada pesan-pesan iklan, pesan-pesan iklan yang baru saja mengikuti kelas di Nimo Press dan baru mengikuti coaching, baru mengikuti kelas menulis pentigraf ini di coaching kedua. Ini saya mau nyolek Ambu Solihah Pak. Jadi bila berkenan Bapak membahas tugas beliau. Siapa kan? Ambu Salihah. Tulisannya tuh Ambu. Bentar. Ambu. Saya sudah menghimpun sebenarnya tapi tidak menemukan itu ya. Oh. Supaya ada yang namanya tugas 1A, tugas B gitu. Oh iya. Namanya ya Pak, jadi agak bingung mencari. Pakai tempat sih tadi kan seperti Aresti ya. Iya, namanya ya. Ini ada 1B. Sebentar. Oh, bila tidak apa-apa Pak, kalau belum ketemu kita coba yang lain. Mungkin ya sebentar Pak. Kalau raise hand kayaknya belum ada, tapi saya mau colek aja seperti biasa Pak. Saya suka colek-colekan. Saya mau coba Bapak bisa membuka atau membahas Kak Guritno. Kayaknya beliau juga baru pertama kali mengikuti kelas di Niaga Muda ini, Pak. Kak Guritno, selamat malam. Apa bisa mendengar suara saya? Selamat malam. Ya, selamat malam, Kak. Mohon izin tulisannya dibahas oleh Pancep ya. Tulisan yang mana, Bu? Oh, belum mengirimkan tugas? Aduh, saya baru ikut. Oh, begitu. Karena namanya juga baru. Benar. Berarti di skip dulu ya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, sami-sami. Saya mau nyalek ini deh, Pak. Kak Habibah Mauli. Siapa nih ya? Kak Habibah. Kak Habibah. Bisa mendengar suara saya? Selamat malam, Kak Habibah. Wah, belum bisa mendengar. Saya rasa di skip lagi, Pak. Mungkin saya mau coba menyapa Kak Irma Omalia. Kak Irma, selamat malam. Assalamualaikum. Wah, belum juga, Pak. Tapi saya mau coba colek lagi yang sudah on cam, selalu dari awal saya perhatikan bahwa beliau ini on cam. Kak Ersa Rif. Kak Elsa, selamat malam. Assalamualaikum. Boleh dibahas tugasnya sama Pancep ya? Waalaikumsalam, Kak. Ya Allah, tadi HP-nya lowbat. Saya ganti HP. Iya, tidak apa-apa. Tapi bisa kita simak bersama ya pembahasan tugas dari Pancep ya. Iya, Pancep, silakan Pak. Saya lagi mencari tugas Kak Elsa ya. Dalam file saya itu ada berapa ya tuh? Banyak.
banyak juga sebenarnya, tapi coba ada Kak Adriana, ada Dita, ada Dwi Indah, ada Leli, ada nih dan 301 siapa saya Aduh, lupa. malu. Kemudian jadi ada kasus kata sudah, Suryanto sudah. Ini ada tugas 1A lagi siapa ya? Saya bentar. Jadi tidak ada nama. agak sulit mencari karena namanya ya Pak. Betul ini tuh. Jadi sudah saya simpan di folder ini sebenarnya, tapi ada yang pakai nama dan enggak gitu. Coba. Baru buka kesalahan. Halo Pak. Belum. Kayaknya terpental. Pancer? Oh ada. Tugas Neni. Oke. Ya, kalau ada yang Neni, ada Neni. Oh. Tani? Belum ketemu ya? Oke, nggak apa-apa kalau gitu kita bahas yang mudah Bapak temukan saja. Mungkin kita buka tugas Kak Sri Mulyani dulu mungkin yang tadi sudah tampil. Coba. Kak Sri Mulyani ya. Kak Sri Mulyani, Kak Diah, Kak Adriana mungkin yang lebih mudah ditemukan oleh Pancep. Iya, iya. Silakan Pak. Kakak-kakak yang namanya disebut, silakan disimak. Baik. Sudah muncul belum, Kak Tani belum? Tampil Pak. Petugas punya Kak siapa? Sri Mulyani ya? Mulyani ya. Oh hadir katanya tuh, hadir. Baik. 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 Kak Sri Mulyani ini tugasnya sudah saya baca ya. Lalu sekali lagi dari sisi kaidah ya, kaidah menurut saya sudah bagus ya, seperti kalimatnya juga bagus, sudah pendek-pendek ya. Lalu dari segi ejaan juga sudah bagus menurut saya seperti ini. Aku menjual kue di sekolahannya. Yang ingin saya koreksi sebentar dulu. Nanti, ini kan tanpa judul ya. Ini judulnya jangan lupa nanti judulnya. Langsung aku menjual. Ini kalimatnya bagus. Pendek-pendek. Aku menjual kue di sekolah. Kue apa saja yang dibuat ibu aku jual ke teman-teman. Bagus. Jadi membuat kalimatnya betul-betul sebuah kalimat simpel, tapi tidak mengubah struktur, bagus ya. Yang saya beri tanda merah ini sudah saya bahas tadi. Tapi satu yang berbeda ya dari sisi kaidah, mohon maaf ini penting saya sampaikan. Tapi ini yang sudah saya bahas. Kata sapaan dengan bukan sapaan harus dibedakan. Misalnya mana tulisan ibu dengan I kapital gitu ya, dengan tanpa kapital. Kalau ibu itu bukan sapaan, misalnya begini, sedikit pun aku kalau menjaga makanan buatan ibu, ini tidak dalam konteks menyapa. Begini, pulang dari mana, koma ibu, nah kan ibu itu I-nya harus pulang. Saya atau kita punya ayah dan punya ibu, perlu huruf kapital I-nya, sebab itu kesapaan. Kata saja yang kita sebut. Tapi dengan begini, mau pergi kemana, koma ayah, A-nya kapital kan. Ya, jadi ini untuk Kak Sri Mulyani ya, ibu pada paragraf pertama ini usah huruf kapital
bukan sapaan. Jadi saya atau aku tidak merasa perlu menjajakan makanan ibu, tidak. Dari segi itu bagaimana alur kemudian struktur pentigraf menurut saya sudah bagus ya, bagus. Juga sudah bisa kalimat dengan paragraf dengan kalimat-kalimat pendek. Ya. Kemudian paragraf juga sudah demikian bagus. Nah, ini juga hal yang berbeda ya, hal yang berbeda. Ya, hal yang berbeda. Sekalipun ini juga tidak terlalu tabu, tapi menurut saya ini penting. Konjungsi sedangkan atau kata hubung sedangkan itu tidak berada pada awal kalimat. Ya. Mengapa? Karena sedangkan itu dari sisi ketatabahasaan merupakan kata hubung intra kalimat. Misalnya begini, ayahnya sopir, koma, jadi sedangkan itu tidak diawali dengan titik kemudian mengawali kalimat berikutnya, tidak. Ayahnya seorang sopir, koma, sedangkan ibunya seorang guru. Sedangkan itu setelah tanda koma dan huruf kecil. Karena sedangkan merupakan kata hubung intra kalimat, bukan antar kalimat. Kalau antar kalimat, itu biasanya di awal kalimat. Seperti oleh sebab itu, nah itu antar kalimat. Sebab itu biasanya ditulis dengan huruf kapital di awal kalimat. Tetapi kalau karena itu awal kalimat, itu antar kalimat. Tapi kalau karena intra kalimat, ya, saya pergi ke dokter karena sakit, itu tidak boleh. Saya pergi ke dokter titik karena sakit, kayaknya huruf kapital tidak boleh, itu karena intra kalimat. Sama dengan sedangkan, ini yang lazim terjadi. Sedangkan ibuku untuk membantu menopang, nah itu juga tidak demikian. Kalau mau sedangkan itu ganti, kalau mau menjadi kata hubung antar kalimat, ganti saja dengan sementara itu atau adapun ibuku, bisa begitu. Kalau itu konjungsi antar kalimat. Jadi kalau sedangkan itu, sekali lagi ya, sedangkan adalah kata hubung intra kalimat. Biasanya ditulis setelah tanda koma, bukan tanda titik, dan tidak dengan huruf kapital. Jadi dari sisi konten saya pikir Kak Sri Mulyani sudah bagus ya. Di sehari-hari ayahku bekerja sebagai buruh pabrik dan seterusnya. Dan endingnya juga menurut saya sudah menunjukkan kalimat-kalimat yang runtuh, kemudian pesan yang disajikan di dalam paragraf ketiga pun sudah demikian. Artinya menurut saya ini sukses ya, Kak Sri Mulyani ini menyusun sebuah pentigraf dari tulisan yang saya sampaikan sebagai tugas dari Kak Sri Mulyani. Selamat Kak Sri Mulyani, dan saya yakin ini akan menjadi motivasi dan modal besar bagi Kak Sri Mulyani untuk menulis selanjutnya. Begitu ya. Jadi tidak banyak yang saya koreksi sebenarnya, ini sudah bagus Kak Sri Mulyani itu. Demikian. Demikian Kak Rani. Oke. Baik Pak, silakan selanjutnya sebelum Pak. Sebentar ya. Saya ingin sekali berbagi pada teman-teman tentang EYD yang baru itu ya. Sedikit tentang EYD yang baru, bahwa kalau kita lihat EYD yang baru, teman-teman, saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja. Ada beberapa bagian yang ditambahkan, disempurnakan pada EYD yang 2022. Sedikit saja bagi para penulis ya. Yang pertama, dulu di PUEBI, di EYD yang lama itu tidak ditegaskan, misalnya bukan ditegaskan, penulisan kata Al-Qur'an ya, Al-Qur'an
EYD yang lama sampai dengan WEBI itu dulu Al-Quran tanpa apostrof, Al-Quran, Ka'bah juga Ka'bah. Nah sekarang ada di EYD itu perubahannya itu ini berdasarkan usulan dari Kementerian Agama. Jadi penulisan Al-Quran, ya penulisan Al-Quran, Al-Quran menggunakan apostrof sekarang, Al-Quran, ya Al-Quran. Kemudian Ka'bah juga menggunakan apostrof, ya Ka di atas ada tanda koma, bah, Ka'bah dan terus. Yang kedua, dulu Subhanahu wa Ta'ala itu tulisannya semua kecil, SWT kecil, SWT titik. Sekarang di EYD yang 2022 Subhanahu wa Ta'ala hanya S-nya yang kapital. S-nya kapital, WT-nya kecil titik. Ya, itu yang saya temukan. Kemudian di EYD yang sekarang itu ada tambahan secara eksplisit, ada gabungan vokal. Dulu di PUEBI maupun di EYD sebelumnya tidak ada gabungan vokal di secara eksplisit di sana, tidak ada. Tapi sekarang tercantum u, ya, Jadi ada gabungan vokal di sana Yang dulu hanya diftong saja, I, oi, au, Sekarang ada gabungan vokal ya Misalnya pada tari sedati. Nah, gitu ada itu sudah tercantum sekarang di EYD yang sekarang. Ya. Jadi di EYD sekarang ada tambahan itu, hal-hal yang dulu tidak di malah dulu Al-Quran tanpa apostrof, Ka'bah tanpa apostrof. Sekarang itu sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama sudah diubah ya. Al-Quran, Ka'bah dengan tanda apostrof. Hal yang penting lagi begini. Di dulu karena ini kalau maha itu maha ya bergabung dengan kata dasar bukan kata berimbuhan, kecuali maha esa itu semua diserangkaikan, maha kuasa, maha adil, tapi sekarang diseragamkan baik maha esa maupun maha yang lain yang menunjukkan ketuhanan itu sekarang dipisah. Maha kuasa kayaknya huruf kapital sekalipun kata dasar. Kalau dulu yang kapital itu kalau yang di depannya di depan maha itu kata dasar tapi kata berimbuhan. Misalnya maha pengasih kayaknya huruf kapital, M-nya huruf kapital. Kalau maha asih diserangkaikan gitu ya. Maha kuasa diserangkaikan. Kalau sekarang tidak. Jadi tidak ambigu lagi sekarang, lebih mempermudah sesungguhnya. Jadi maha yang diikut dengan kata yang lain dipisahkan. Maha kuasa asal menunjukkan itu Tuhan ya. Maha kuasa, maha adil, maha bijaksana itu semuanya dengan huruf kapital dan dipisahkan untuk menunjukkan keagungan Tuhan. Tapi tidak untuk mahasiswa, mahakarya, tidak, itu tetap saja serangkai ya, beda. Itu beberapa hal yang saya temukan di WEBI itu ya, di WEBI. Maaf, bukan di WEBI, di EYD tahun 2020. Jadi ada beberapa kata yang seperti ada kemudian Yamaha, gitu. Kemudian SWT dan seterusnya. Silakan Kak Arani kalau masih ada. Baik, Pancep. Ya. Terputus-putus. Iya, terputus-putus ya. Maaf Pak, jadi takutnya saya yang terpental apa Bapak yang terpental? Masya Allah, Pancep, ini rupanya sudah di akhir waktu. Tidak terasa obrolannya, kayaknya masih kurang waktunya nih Pak. Tapi bagaimana karena sudah alarmnya sudah dibunyikan bahwa kita sudah di akhir waktu. Nah, nih saya mohon izin pada Pancep, sebelum kita tutup kelas ini ada closing statement. Baik. Sebentar. Baik, Karani.
di akhir pertemuan ketiga ini, sekali lagi yang pertama tentu saja sebagai pribadi yang tidak paripurna gitu ya, saya mendahulukan permohonan maaf kepada semua. Apabila dengan waktu yang terbatas ini, materi yang saya sajikan pun pasti sangat terbatas. Dan tetapi saya penuh harap apapun yang saya sampaikan, mudah-mudahan sekalipun seperti setitik air di samudera luas, ya, tetap saja bisa ada manfaatnya bagi para calon penulis atau para penulis. Yang kedua, terima kasih kepada Kak Rani, Kak Lia, Kak Alma, Kak Desi, ya, yang sudah membuat saya tersanjung ya untuk berada di tengah-tengah ya semua, sebab ternyata saya sekarang punya banyak saudara di berbagai daerah. Saya punya saudara di Boni, di Flores, ya, dan sebagainya. Ini juga merupakan rezeki yang tidak terkira menurut saya. Yang terakhir, izinkan saya berpantun pria. Masih terdengar, Kak Rani? Terdengar, Pak. Saya yang terpental. Oh, begitu. Baik. Silakan lanjutkan, Pak. Siap. Nanti kan di akhir ada tugas pasti ya melalui Kalia, insya Allah. Jadi kita support nanti teman-teman yang berada di kelas ini untuk berkarya. Dan saya izinkan membacakan sebuah pantun begini. Orang kaya berkain tenun, di atas dada dililitkannya. Jika karya telah terhimpun, niaga muda menerbitkannya. Gitu ya, setuju ya? Gitu. Oke, Masya Allah. Demikian Kak Rani yang banyak, saya sampaikan. Kali lagi terima kasih atas semua. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Pertemukan kembali pada kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pancep atas ilmunya luar biasa. Apa yang disampaikan Pancep itu membuat 3 pertemuan di coaching ini sangat tidak terasa, malah masih kurang kayaknya Pak. Jadi kalau saya pribadi sangat ingin banyak sharing dengan Bapak, mungkin kakak-kakak yang lain juga sama, karena banyak chatting pada kami bahwa, waduh, luar biasa nih apa yang disampaikan Pancep, sangat satu kalau buat saya itu merimain kembali yang dulu waktu di bangku kuliah mungkin Pak, atau sekarang ini apalagi ada hal-hal baru dari EYD yang baru, PUEBI dan selalu berkembang, jadi selalu diupdate dan diupdate kembali gitu ya. Mohon kepada Pancep untuk terus silaturahmi kepada kami, jadi kami bisa sharing, bisa belajar banyak dari Pancep. Saya terutama dari tim Niaga Muda, mohon maaf bila banyak kekurangan atau ada kata-kata sikap saya yang kurang berkenan. Sami-sami Kak Rani, sami-sami. Tapi sebelum saya tutup juga saya mau minta izin kepada kakak-kakak semuanya bahwa malam ini karena kita jangan dibilang malam terakhir Pak. Saya nggak tega menyebutkannya. Saya nggak tega bilang malam terakhir gitu. Tapi mudah-mudahan di kelas Pentigraf di coaching ketiga ini kita akan silaturahmi kembali. Tapi sebelum saya closing, saya meminta Kak Lia dulu sebagai CEO dari Niaga Muda Press untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya. Silakan Kak Lia. Ya, terima kasih Kak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penulis semuanya. Alhamdulillah ya, 3 kali pertemuan untuk kelas Pentigraf telah disampaikan oleh pemateri kita. Memang saya pun mengikutinya seakan masa-masa dulu ya Pak, mengikuti kelas Bapak. Di kelas memang saya agak kritis ya waktu itu karena Pancep begitu terbuka ya untuk menerima pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi seakan belajar pun lebih rileks gitu ya, dan materi lebih mudah gitu, lebih mudah diterima.
Baik para penulis semuanya, mudah-mudahan ya 3 kali pertemuan yang telah kita jalani ini menjadi modal ya, menjadi modal bagi para penulis untuk menulis pentigraf. Meskipun jika melihat dari resensi banyak penulis yang menulis baru ya, baru untuk menulis pentigraf ini. Iya. Saya harapkan para penulis dapat menulis pentigraf untuk tugas akhir. Nanti kami akan memberikan tugas akhir di kelas ya. Para penulis boleh bertanya. Nanti mungkin kami akan buka kelas ya, bertanya. Temanya kami akan tentukan dan juga kami akan beri waktu ya, deadline supaya para penulis dapat tidak ada ancang-ancang gitu ya untuk menulis pentigraf ini. Jadi ada baca lagi gitu, tema sesuai tema judulnya mau apa gitu ya. Nanti bisa bertanya baik ke PJ ataupun ke admin yang lain. Yang terakhir yang saya sampaikan bahwa memang cerpen ataupun pentigraf ini yang paling itunya di tulisnya itu ya yang harus diperhatikan. Nanti kami akan menilai ya dari pemateri juga dan tim Niaga Muda 5 penulis yang menurut kami dan pemateri di atas rata-rata atau baik ya, atau baik dalam khususnya ya, karena memang ciri khas dari pentigraf ini kan kejutnya itu ya, kejutnya itu gitu. Selain penulisan dan lain sebagainya. Mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan 3 kali pertemuan cukup untuk modal para penulis menulis pentigraf. Dan yang terakhir saya sampaikan semoga apa yang dilaksanakan kelas menulis oleh Niaga Muda ini dapat bermanfaat ya bagi para penulis yang lainnya, dan kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di kelas-kelas menulis yang diselenggarakan oleh Niaga Muda untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya boleh disimak nanti di kelas. Saya kembalikan kepada Kak Rani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lia. Demikian kakak-kakak sekalian dan Pak Encep. Jadi jangan malam terakhir rupanya Pak, betul. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita simak selama 3 kali pertemuan ini menjadi modal buat kita mereview kembali, memperbaiki apa-apa yang kurang, memperbaiki apa-apa yang selama ini kita abai. Jadi disampaikan sama Pak Encep terang benderang kembali gitu ya. Malah kayaknya masih kurang, betul itu sangat masih kurang. Itu harus digaris bawah merah ya Pak Encep bahwa masih kurang ilmu yang disampaikan dari Pak Encep. Saya sih masih kelaparan, masih kehausan gitu ya. Mudah-mudahan begitu juga yang dirasakan oleh kakak-kakak yang lain. Seperti biasa, sebelum tutup, saya ingin kakak-kakak semuanya membuka kamera. Kita akan mengambil foto bersama sebelum saya tutup kelas ini. Oke, saya tunggu kakak-kakak semuanya untuk membuka kameranya. Boleh kerudungnya dirapikan, lipstiknya diperbaiki kalau yang pakai lipstik. Oke, kita on kamera dulu sebentar. Ya, ini ada wajah lama dan wajah baru Pak Encep. Jadi dari 12 kelas Niaga Muda, ya ada wajah-wajah baru dan wajah-wajah lama. Oke, silahkan kakak-kakak semuanya seperti biasa Pak Encep, mohon izin tangannya salam literasi. Oke, siap? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya mohon izin kakak-kakak semuanya. Siap? 1, 2, 3. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir waktu. Terima kasih kepada
kepada Pancep, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kami Terima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang telah hadir, telah menyimak dengan seksama apa yang disampaikan di kelas ini. Semoga menjadi bermanfaat buat kita semuanya. Salam silaturahmi selalu. Sampai jumpa di kelas yang akan datang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih kepada tim Niaga Muda, kepada Pancep sebagai pemateri, kepada kakak-kakak penulis semuanya. Sampai ketemu di kelas menulis selanjutnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pancep, hatur nuhun. Sami-sami Kak Rani. Hatur nuhun Pancep, mugi-mugi Nuhun, ketemu kalian. ya Ya, Pak. hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun Pak, kakak-kakak. Terima kasih banyak. Kamu Siro, makasih. Kak Tanti, Kak Dita, Kak Laila, Kak Syakira, Kak Sali, semuanya. Kak Gulitno. Terima kasih banyak. Kak Sri, Kak Elnia, Kak Andayani, Kak Leli. Siapa lagi yang belum? Kak Nani, Kak Nani. Sampai ketemu lagi. Kak Ayi Lesti, Kak Elsa, Kak Habibah. Terima kasih banyak. Pancep, hatur Ya, nuhun sami-sami Pancep. Kak Rani nuhun. Mungkin hoyong tepang Pancep. Siap sarang Salam kenal, salam sarang kenal. kalia ke. Iya Pak, ya Pak. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum Sami-sami Kak Rani warahmatullahi nuhun sadayana. wabarakatuh. Ya, makasih semua. Ya, mohon izin live. Hatur nuhun Pak, mangga. Ibu gak boleh di sini, perempuannya.